Menyambut hari bersama aman bagi Gemindo Nazaret. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi ini dan tentu saja kita semua sehat kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi segala pergumulan yang ada dalam hidup ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Diaken Melinda Marlin Suwu akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga semalam telah kami lalui dan pagi ini kami dalam keadaan sehat. Saat ini kami akan menguatkan iman kami lewat firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di hati kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Shalom sahabat embun pagi yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari surat Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tema kita di pagi hari ini adalah anggaplah kebahagiaan. Ya, kita sebagai orang percaya yang beriman tekun kepada Tuhan, kita harus berbahagia. Berbahagia dalam hal spiritual maksudnya, yaitu secara iman kepada Yesus Kristus. Bahwa pada saat pencobaan itu datang, pada saat tantangan itu datang, pada saat ujian-ujian itu datang dalam kehidupan kita, kita harus berbahagia karena itu boleh kita lalui, boleh kita jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kita secara batin, secara hati merasa puas bahwa kita sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani ini, tentunya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Yang seperti pada saat ini pembacaan kita perikopnya iman dan hikmat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua hal pencobaan itu ada dalam kehidupan kita, hal yang positif dan negatif. Tentu yang positif itu berasal dari Tuhan. Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang, seperti Kejadian 22 ayat yang pertama itu kata-kata berkata Allah mencoba Abraham. Ketulusan hati Abraham dicobai, ketulusan iman pada Tuhan dicobai oleh Allah sendiri. Bagaimana Abraham mampukah menjalani apa yang Tuhan inginkan, perintahkan, yaitu dengan menyerahkan satu-satunya anak keturunannya dia yang akan diberkati untuk diserahkan, dikorbankan kepada Allah di Bukit Moria kalau kita baca. Tapi Abraham setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan terbukti iman Abraham kepada Tuhan sungguh benar-benar iman yang sejati kepada Allah. Makanya Abraham diberi nama yaitu Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Itu jadi firman Tuhan kepada Abraham. Dan yang kedua, hal yang negatif itu datang dari setan. Kalau kita melihat di Ayub 1-2, pada saat Ayub dicobai, anak-anaknya diambil, hartanya diambil, semuanya, kehidupan Ayub, bahkan Ayub dipenuhi dengan luka-luka, yaitu sakit kusta seluruh tubuhnya. Tapi apa yang Ayub lakukan? Dengan iblis, setan mencobai dia, atas itu juga atas seizin Tuhan. Tapi bagaimana menyikapi cobaan itu? Dia tidak putus asa. Pada saat itu pun juga dia sujud menyembah kepada Tuhan, yaitu mengucap syukur, memuji Tuhan bahwa Tuhan itu baik, sehingga dia nyatakan itu Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang beriman, kita harus belajar dari dua hal ini, yang positif dan yang negatif. Yang positif itu Allah mau itu jadi dalam kehidupan kita, untuk kita terus menjalaninya segala tantangan, cobaan itu dengan berharap berpegang teguh pada iman kepada Dia. Dan itu akan menghasilkan buah yang matang dan sempurna. Dan oleh karena itu, yang negatif pada saat iblis, setan sendiri mencobai kita jangan ikut terseret atas keinginan daging yang itu duniawi, yang setan ingin kita jatuh ke dalam pencobaan itu, dan dia merasa menang bahwa anak Tuhan jatuh. Setan suka dalam hal itu, tapi Tuhan tidak menghendaki anaknya untuk mau dicobai oleh setan, tapi untuk selalu berpegang pada firman Tuhan. Kalahkan kuasa kegelapan, kuasa setan itu, untuk mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dan melakukan seturut dengan kehendaknya, sehingga kita merasa bahagia, puas untuk mengalahkan apa yang setan inginkan dalam hidup kita. Kita harus hancurkan kuasanya sehingga kita menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan, dan hidup kita menjadi saksi bahwa pada saat pencobaan itu datang, pada saat tantangan itu datang, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Kita terus menjalani kehidupan kita, tantangan itu bersama Dia. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sungguhkah kita mengasihi Dia? Marilah kita sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Tunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati, melakukan perintahnya dan melakukan hal-hal yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai pada kesudahannya, sehingga hidup kita merasa puas dan kebahagiaan totalitas sepenuhnya ada dalam orang yang percaya kepada Dia. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus kami pegang dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tantangan kehidupan yang kami jalani dan akan kami jalani sekalipun Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar, karena kami tahu Engkau berperkara selalu dalam kehidupan kami. Karena kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Biarlah kami selalu Tuhan akan setia sampai mati untuk mengiring Engkau, dan kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang tidak akan meninggalkan setiap anak-anaknya yang berharap penuh kepadamu saja ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus, di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah sumber kekuatan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia